Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Kamila Tunuha dengan NPM 2003 10 10 166 dari Paralel D sesi pertama. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 yang berjudul Matriks dan Plot dalam pemrograman MATLAB. Yang pertama adalah matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan yang tersusun dalam segi 4 dua dimensi. Nah, dalam MATLAB, matriks didefinisikan dengan jumlah baris dan kolom. Pada MATLAB terdapat pola matriks berdimensi 3, 4, atau lebih. Untuk contoh matriks, kita menggunakan ini. Kita pertama menggunakan clear all dan CLC, kemudian A 12, 30, 10, 20 menggunakan kurung kurawal. Kemudian dengan B 12, 30, titik 2, 10, 20 juga menggunakan kurung kurawal. Kemudian jika di run maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, bedanya A dengan B adalah jika B tadi dikasih titik 2 maka yang keluar hanya pinggir kiri dan pinggir kanan, sedangkan yang A tidak ada titik 2 maka keluar semua. Kemudian selanjutnya ada statement plot. Grafik digunakan untuk menampilkan suatu hasil penelitian maupun observasi lapangan. Dengan menampilkan data berupa grafik, pembaca akan lebih mudah memahami suatu masalah tertentu. Misalnya, kita memiliki data sebanyak 10.000 titik dan semuanya disajikan dalam bentuk tabel. Sudah pasti membaca akan jenuh bahkan pusing dalam melihatnya. Lain halnya jika data tersebut disajikan dalam bentuk grafik, maka hasil penelitian tersebut dapat dengan mudah dipahami. Untuk membentuk grafik garis fungsi yang Anda dapat menggunakan plot. Fungsi ini memiliki bentuk berbeda tergantung pada argumen input yang diberikan. Sebagai contoh, misalnya kemudian untuk contoh plot, sebagai contoh misalnya diberikan data dalam bentuk array dan disimpan dalam vektor Y, maka plot Y akan ditampilkan sebagai grafik elemen-elemen Y terhadap indeks elemen-elemen tersebut. Sedangkan jika ditentukan dua argumen X dan Y, maka plot XY akan ditampilkan sebagai grafik Y versus X. Nah, sedangkan ini contohnya Y sama dengan 10 dikali run dalam kurung 100,1. Untuk plotnya hanya Y, berarti nanti grafiknya hanya plot Y. Nah, kemudian jika tadi di run, maka hasilnya akan mendapat gambar seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya kita memiliki X landscape 0,2 dikali pi, 200. Kemudian Y sama dengan cos X, kemudian Y2 sama dengan cos X kurang 0,5, kemudian Y3 sama dengan cos X dikurangi 1. Untuk plotnya X versus Y1, kemudian ada X versus Y2, kemudian X versus Y3. Maka nanti ini akan menghasilkan 3 lengkungan. Seperti jika hasil runnya seperti ini. Nah, ini hasil runnya. Yang pertama X, Y1, kemudian X, Y2, kemudian X, Y3. Menghasilkan seperti ini. Kemudian ada warna, jenis garis, dan penanda. Fungsi plot dapat menerima argumen berwujud karakter maupun string yang menyatakan warna, jenis garis, dan penanda. Bentuk umumnya adalah plot, buka kurung, X, Y, petik, jenis garis, strip, penanda, strip, warna, petik, tutup kurung. Nah, argumen jenis garis, penanda, warna berbentuk string dapat diapit oleh tanda petik tunggal. Jenis garis dapat berupa putus-putus atau dash, titik atau dot, dan lain-lain. Kemudian penanda dapat berupa
bintang, kotak atau square, bulatan, diamond, tanda silang, dan lain-lain. Kemudian untuk warna dapat berupa merah atau R, kuning atau Y, hijau atau G, cyan atau C, black atau hitam B, dan lain-lain. Kemudian kita juga dapat menentukan warna dan ukuran garis melalui perintah-perintah line width untuk menentukan ketebalan garis, marker edge color, menentukan warna penanda atau warna tepian, penanda masif, marker face color, menentukan warna muka penanda masif, kemudian marker size, menentukan ukuran penanda. Kemudian pada warna penanda garis dan jenis garis, kita contohnya ada X sama dengan line space 0,2 kali pi, 200, kemudian Y-nya cos X. Nah, plotnya X, Y. Nah, untuk penanda jenis garis dan warna, kita menggunakan min square R, yang artinya min itu jenis garisnya, kemudian square itu penanda atau yang artinya kotak, kemudian R adalah warna, yaitu red atau merah. Nah, kemudian jika di run maka akan menghasilkan seperti ini, warnanya merah, kemudian square agak melengkung seperti itu. Kemudian selanjutnya ada plot grafik untuk data berbentuk matriks. Maka kita langsung lanjut kepada contoh programnya. Nah, untuk data Y yang berbentuk matriks akan menampilkan elemen pada setiap kolom atau baris matriks terhadap indeks elemen. Jadi, seandainya kita memiliki Y berukuran 10 kali 10, artinya kita memiliki 10 grafik. Sebagai contoh, fungsi pix merupakan fungsi dua variabel yang menghasilkan matriks dua dimensi dengan ukuran 49 kali 49 dengan listing seperti ini, yaitu Y sama dengan pix, titik, koma, kemudian plot Y. Nah, kemudian jika di run akan menghasilkan gambar seperti ini dengan plot matriks 49 kali 49 menghasilkan matriks dua dimensi. Sekian pembahasan dari saya tentang modul 8. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.